Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang akan terjadi di bulan September 2022 ini untuk manusia tersebut? Apakah ada sesuatu hal yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu, atau memang alam semesta ingin mencoba untuk memberikan suatu pesan terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan benar-benar masih memiliki sifat emosional. Bukan hanya sifat emosional yang dimiliki, satu energi tersebut sepertinya untuk saat ini merasa benar-benar sudah dikecewakan dan merasa seperti orang yang dimanfaatkan ataupun dimanipulasi dari berbagai aspek. Bisa saja saya mengategorikan satu energi tersebut untuk saat ini masih mempergunakan kesabaran untuk melihat seseorang apakah sudah berubah ataupun
tidak berubah. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu letaknya dalam kondisi pemikiran, dimana untuk saat ini saya mencoba untuk melihat kondisi pemikiran itu benar-benar sangat kacau. Bukan hanya kacau, tetapi seakan-akan memiliki sifat yang dimana sifat itu masih arogan dan egois. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, perasaan, ataupun pemikiran kamu, untuk saat ini sepertinya hanya satu cara yang sedang kamu pergunakan untuk mendapatkan keseimbangan kamu dan untuk mendapatkan suatu ketenangan, yaitu kesabaran. Mencoba untuk mempergunakan kesabaran kamu karena memang dengan diri kamu mempergunakan kesabaran kamu tersebut, seakan-akan kamu berharap terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu agar bisa kembali, di mana ketika diri dia kembali memberikan suatu versi yang berbeda. Tetapi kalau menurut saya melihat titik kesabaran yang kamu pergunakan itu justru membalikkan kondisi energi kamu menjadi sensitif dan emosional. Seakan-akan kesabaran yang kamu pergunakan itu hanya sekedar omong kosong, dan seakan-akan kesabaran yang kamu pergunakan itu justru membuat diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar sangat membingungkan. Saya mengerti dan saya paham ketika diri kamu mempergunakan kesabaran kamu itu, bisa saja ada faktor lain yang mengharuskan diri kamu mempergunakannya. Apakah itu berkaitan untuk menjaga mental seseorang, atau memang menjaga terhadap aset, atau memang menjaga penilaian orang lain terhadap diri kamu. Yang seakan-akan bagi saya melihat kesabaran kamu itu seperti orang yang mempergunakan topeng. Topeng yang dipergunakan memperlihatkan suatu ketenangan dan suatu kebahagiaan, padahal kenyataannya benar-benar menderita dan sengsara. Seakan-akan seseorang yang masih memberikan ketulusan, padahal dia menyadari, kamu menyadari ketulusan kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Queen of Cups.
Seseorang yang hanya duduk di atas kursi singgasananya, di mana seseorang itu duduk di atas kursi singgasananya, memegang satu cawan. Cawan yang dipegang ini memberikan suatu harapan untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan, tetapi cawan tersebut justru memberikan pengaruh buruk terhadap diri kamu ketika diri kamu memegang cawan tersebut. Terlalu banyak harapan kamu, terlalu banyak perencanaan kamu, terlalu banyak mimpi kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan, tetapi satu pun tidak ada yang tereksekusi. Kalaupun ada yang tereksekusi, saya rasa itu bukan berasal dari diri kamu dan itu tidak memberikan diri kamu keuntungan, tetapi berasal dari manusia tersebut, dan manusia tersebut yang mendapatkan keuntungan dari diri kamu. Cocok kau rasa geng dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, di mana untuk saat ini kamu hanya bisa menggunakan kesabaran kamu. Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah kamu angkat dan tidak usah kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate dan tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan menarik kata sensitif yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, sepertinya kesensitifan kamu itu mengharuskan diri kamu untuk bergerak, tetapi pergerakan kamu itu bukan mengarah terhadap perasaan kamu, tetapi mengarah terhadap sesuatu hal yang berkaitan terhadap kondisi keseimbangan materi kamu. Unsur kesensitifan itulah yang menjadi nilai positif terhadap diri kamu agar diri kamu bisa bangkit dari kata emosional yang pernah kamu terima dari manusia tersebut. Kesensitifan kamu itulah yang membuat diri kamu untuk saat ini mengambil satu sikap yang dimana sikap tersebut tidak lagi memperdulikan manusia itu, tetapi memperdulikan bagaimana kondisi mental yang ditinggalkan oleh manusia tersebut. Sikap kesensitifan kamu itulah yang membuat diri kamu sudah bersifat bodoh amat terhadap manusia itu. Kalaupun manusia itu ingin kembali ataupun tidak ingin kembali, kamu sudah bersifat bodoh amat. Queen of Cups, kartu yang mengarah terhadap unsur api. Queen of Cups, kartu yang berbicara terhadap 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan menarik posisi energi manusia tersebut serta menarik posisi energi kamu, saya menggabungkan menjadi satu kesimpulan dari energi tersebut. Saya rasa hubungan asmara kamu itu yang kamu jalankan penuh dengan sifat yang arogan, penuh dengan sifat yang egois, yang dimana sifat arogan ataupun egois tersebut mengharuskan diri kamu lebih dominan untuk memprioritaskan dia, sehingga diri dia memprioritaskan yang lain untuk mendapatkan
kesenangan. Saya rasa diri kamu sudah membuka satu celah ketika diri kamu memprioritaskan manusia itu. Dan saya rasa manusia itu semakin kamu arahkan menjadi sesuatu hal yang begitu sangat positif terhadap diri dia, saya rasa semakin kuat diri dia untuk mencari satu alasan membelokkan arahan kamu itu. Karena manusia ini semakin dibilangi, semakin diarahkan, semakin diberi komunikasi, bukannya memberikan suatu respon yang positif, tetapi semakin menjadi-jadi. Tidak memberikan perubahan, tetapi memberikan dampak negatif terhadap diri kamu. Ingat wak geng, saya tidak memberikan suatu sugesti terhadap apa yang barusan saya katakan. Tetapi kartu yang saya pegang inilah yang mengharuskan diri saya untuk berbicara perihal keadaan diri kamu. Bagaimana? Apakah diri kamu membenarkan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut kamu membenarkan, it's okay. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak kamu benarkan, semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Nah, kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, bisa saja ada sesuatu hal yang menjadi bahan utama dia di dalam pemikiran dia, sehingga diri dia untuk saat ini saya melihat sangat marah. Kondisi yang benar-benar sedang emosional, sama seperti diri kamu, tetapi manusia itu berbeda versi. Versi yang dimana dia jalankan terhadap hubungan dari kesenangan dia yang tidak memberikan diri dia suatu kebahagiaan, tetapi mengharuskan diri dia memberikan keseimbangan dari hubungan kesenangan tersebut. Ini Dewa Geng. Queen, unsur api, yang di awal bersemangat-semangat untuk mengabaikan diri kamu dan memprioritaskan pihak lain, untuk saat ini manusia itu marah terhadap keputusan yang dia ambil sendiri, menyesal keputusan yang dia ambil sendiri. Bukannya memberikan diri dia suatu kebahagiaan, tetapi memberikan diri dia suatu tindakan yang begitu di luar dugaan dia. Saya rasa kalau dia berpikiran mengenai kesenangan dia tidak memberikan kebahagiaan, cepat atau lambat, apakah dalam waktu dekat atau untuk kedepannya, saya rasa ini manusia akan menyampaikan koneksi yang dia beri, yang dia miliki dari batinnya terhadap diri kamu. Ini Dewa Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. 5 cawan, yang dimana 5 cawan ini susunannya tidak rapih, berantakan. Kalau saya mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut dan mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, saya hanya mengategorikan diri kamu benar-benar menyesal terhadap apa yang pernah kamu jalin dan terhadap apa yang pernah kamu bina selama ini. Kesabaran, tetapi kesabaran tersebut mengarah terhadap penyesalan. Penyesalan yang membuat diri kamu berusaha untuk sabar, tetapi kesabaran kamu membalikkan kondisi diri kamu untuk bersedih, menangis, merenung, dan meratapi.
seperti ingin mengambil satu tindakan, tetapi tindakan itu masih memakai logika apakah akan mendapatkan keuntungan atau memang tidak mendapatkan keuntungan. Padahal dari sisi batin sudah ingin menjerit, tidak terima, ingin meluapkan emosi yang selama ini ditahan. Kamu bisa melihat sendiri kartunya, Wak Geng. Bagaimana posisi gambarnya. Hanya bisa melihat dengan kondisi yang di sekeliling berantakan. Tetapi kondisi yang berantakan itu tidak bisa dieksekusikan untuk mendapatkan keseimbangan karena suasana hati dan batin menjerit. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu kedua ini terhadap posisi energi manusia tersebut, di luar dari manusia itu benar-benar sangat marah. Manusia ini pun seperti ditinggalkan dalam kondisi yang benar-benar sangat terpuruk. Mengawali kesenangan diakhiri untuk ditinggalkan. Ini dia, Wak Geng. Saya rasa manusia ini hanya dijadikan sebagai ajas manfaat. Dan saya rasa untuk saat ini manusia ini tidak lagi dihargai, tidak lagi dianggap, dan tidak lagi memiliki sesuatu hal yang bisa dia bangga-banggakan. Karena memang 5 cawan ini membuat kondisi diri dia seperti mengemis untuk menunggu sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini dia, Wak Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Dimana kemunculan kartu The Moon ini kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap kata The Moon, di mana kata The Moon ini akan saya lemparkan terhadap posisi energi manusia tersebut. Di mana keluarnya kartu The Moon ini sesuatu hal yang tidak dia ketahui, sesuatu hal yang tidak dia sadari akan diperlihatkan terhadap diri dia. Bisa saja sesuatu hal tersebut bersifat kesedihan atau bersifat keterpurukan dalam waktu dekat atau bulan September 2022. Sesuatu hal, Wak Geng, yang begitu sangat misterius akan datang terhadap diri dia secara tiba-tiba, tetapi diawali dengan kondisi pertengkaran. Di mana kondisi pertengkaran itu karena memang dari sifat dan karakter manusia tersebut yang terlalu pintar untuk mempergunakan komunikasi, yang dimana kepintaran komunikasi itu mendapatkan keuntungan terhadap diri dia. The Moon, arti berikutnya, keluarnya kartu The Moon ini, dia akan merasa sangat menyesal dari apa yang pernah dia kirimkan terhadap diri kamu, sehingga diri kamu berputar-putar di dalam satu roda dan terus-menerus untuk mengingat diri dia. Apa yang pernah dia kirimkan terhadap diri kamu itu akan diperlihatkan terhadap diri kamu dan mengarah terhadap manusia tersebut. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Moon ini terhadap posisi energi kamu, saya rasa masih ada perubahan
yang akan kamu dapatkan. Saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, kalau kamu ingin melakukan suatu pergerakan, walaupun pergerakan itu kamu sertai dengan kesedihan yang benar-benar sangat mendalam, setidaknya kesedihan kamu itu jangan kamu campur adukan dengan perencanaan kamu. Kenapa? Karena kesedihan kamu itu bisa memberikan pemikiran kamu yang akan selalu overthinking dan gelisah. Saya paham kesedihan tersebut, tetapi kesedihan itu jadikan sebagai pembelajaran diri kamu untuk membuktikan terhadap orang yang selama ini menganggap diri kamu sebelah mata dan memberikan diri kamu suatu kesakitan, untuk mengubah situasi kamu bahwasannya kamu bisa tanpa diri dia. Demun, geng. Masih ada harapan, masih ada peluang, masih ada perubahan, masih ada kesempatan, masih ada awal yang baru terhadap diri kamu. Jadi tolong jangan menganggap kehancuran yang pernah kamu terima itu sebagai faktor utama ketika diri kamu tidak mau bangkit. Bangkit. Percaya kamu itu masih bisa mendapatkan perubahan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dengan munculnya kartu The Tower ini dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut dengan keluarnya kartu The Moon, sepertinya sesuatu hal yang saya katakan begitu sangat misterius tetapi akan diperlihatkan terhadap manusia itu adalah awal suatu kehancuran terhadap diri dia di bulan September 2022. Awal di mana diri dia untuk mendapatkan suatu keterpurukan, serta awal di mana manusia itu untuk merenungi setiap perbuatan yang pernah dia berikan terhadap berbagai pihak demi mendapatkan suatu keuntungan. The Tower, kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan, keterpurukan, ketidakseimbangan, ketidaknyamanan. Bagaimana, Wak Geng? Dari keempat kartu yang saya pegang ini, apakah menurut diri kamu cocok? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan paksakan terhadap pola pemikiran kamu agar pemikiran kamu tersugesti terhadap perkataan yang saya katakan tadi. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Tower ini terhadap posisi energi kamu, saya hanya bisa mengategorikan diri kamu bangun satu pondasi yang sedang kamu rencanakan untuk saat ini, karena yang saya lihat kamu sedang berusaha keras mengembalikan sisi keseimbangan kamu tersebut. The Tower, situasi kehancuran yang mengharuskan diri kamu untuk berkembang dan bangkit. Tetapi ketika diri kamu melakukan pergerakan tersebut, jangan memberikan sifat yang overthinking. Karena apa? Karena diri kamu yang akan gelisah. Karena apa? Karena diri kamu yang akan terjebak. Oke, Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 5 tongkat. 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya mengambil satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, saya rasa kartu ini mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut.
Kenapa saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut? Untuk saat ini saya mengategorikan manusia ini sedang dikejar atau memang sedang menghindar. Ada satu permasalahan yang lebih dia utamakan ketika diri dia memprioritaskan hubungan perselingkuhan dia itu. Jauh lebih dia utamakan. Ini yang saya lihat, karena pertengkaran ini mengarah terhadap materi, atau bisa saja manusia ini terlalu banyak melakukan hutang piutang, atau mungkin manusia ini ada hutang piutang terhadap diri kamu, sehingga diri kamu menuntut dan memberikan suatu perkataan yang begitu sangat tajam terhadap manusia ini. Five of Wands, 5 tongkat. Bertengkar, berselisih, berdebat, pertikaian. Dan kalau saya berbicara dari sisi lainnya, keluarnya kartu 5 tongkat ini, ketika manusia itu berusaha untuk menetralkan kondisi diri dia dari situasi keterpurukan yang akan terjadi dalam waktu dekat, saya rasa ada masih memiliki rintangan. Sedikit ribet. Ini Jawa geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Seseorang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini bisa berbicara terhadap hal positif dan bisa berbicara terhadap hal negatif. Saya rasa kalau saya mengaitkan kartu Queen of Swords ini dengan Queen of Cups, sama-sama ratu, sama-sama raja, sepertinya ada satu energi yang merasa sangat marah terhadap ini orang. Saya tidak tahu apakah energi kamu, atau memang energi dari pihak ketiga, atau memang energi di luaran sana. Karena sangat kuat satu energi yang saya rasakan dengan keluarnya kartu Queen of Swords ini. Seperti ingin memberikan suatu peringatan dari kondisi yang benar-benar sangat sensitif dan marah terhadap manusia ini. Wow. Sebelum saya membuka kartu selanjutnya, Wak Geng, izinkan dulu saya untuk menarik nafas karena kondisi diri saya lagi drop. Kamu bisa melihat sendiri, saya membuat video ini dengan kondisi yang benar-benar tidak sehat. Untuk menarik nafas saja saya sangat susah, tetapi saya berusaha untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu agar diri kamu itu termotivasi agar bangkit. Karena diri saya menganggap diri kamu sebagai sahabat jauh lebih penting dari keadaan kesehatan saya, dan saya mengutamakan kondisi diri kamu daripada kondisi saya. Kalau saya berpikiran secara logika, kondisi saya yang lagi kurang sehat membuat video seperti ini lebih baik saya beristirahat, tetapi bagi saya lebih utama kondisi diri kamu daripada kondisi saya. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Dimana kemunculan kartu The Chariot ini kartu yang masih mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Chariot ini mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika manusia ini tidak bisa mengambil satu keputusan dalam waktu dekat, dia akan merasakan yang namanya kehancuran, kesedihan, pertengkaran, marah dari satu energi yang ingin mempermalukan diri dia, dan masih ada satu hal di luar dari dugaan dia akan diperlihatkan dan akan terjadi, dan diri kamu melihat hal tersebut.
Dekariot, hitam di atas putih, putih di atas hitam. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, lagi-lagi saya menyarankan jangan campur adukan pemikiran kamu yang overthinking terhadap pondasi yang sedang kamu bangun. Itu saran saya, Wak G. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kata 10 pedang. 10 pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana keluarnya 10 pedang ini mengisyaratkan terhadap situasi pengkhianatan, dihianati, disakiti, dan tersakiti, dikecewakan, dan mengecewakan. Dalam waktu dekat, manusia itu akan merasa seperti terpukul karena ada seseorang yang akan mengkhianati dia, karena seseorang ini merasa terhianati dan ingin memberikan suatu pengkhianatan terhadap manusia ini agar manusia ini merasa terpukul dan dipermalukan. Oke, Wak Geng, sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate dan tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.